Berbuat baik kepada sesama tanpa pamrih dan mendharma baktikan hidup demi kebaikan sesama adalah prinsip hidup yang dianut tokoh masyarakat di Nusa Penida, Ketut Leo Wijaya. Pebisnis properti ini bahkan sejak usia belasan tahun telah mendharma baktikan hidupnya tanpa terputus sampai sekarang demi kepentingan masyarakat di Kecamatan Nusa Penida, Klungkung. Hidup adalah waktu yang dipinjamkan Tuhan. Harta merupakan amanah yang dipercayakan dan dititipkan kepada kita. Inilah pesan pebisnis muda sukses Ketut Leo yang sejak usia 19 tahun sampai sekarang tanpa terputus dan tanpa pamrih telah banyak membantu pembangunan tempat suci khususnya di Kecamatan Nusa Penida. Pria yang memiliki nama lengkap Ketut Leo Wijaya, lebih akrab disapa Ketut Leo, merupakan sosok yang cukup muda dari Banjar Adat Sental Kangin, Desa Pet, Nusa Penida. Figur Ketut Leo sudah tidak asing lagi bagi warga masyarakat Kecamatan Nusa Penida. Ketut Leo tak hanya dikenal warga karena kesuksesan bisnisnya di dunia properti, namun juga tingginya jiwa sosialnya yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat. Namun siapa sangka, kesuksesan yang diraih pria berusia 39 tahun ini tak didapatnya dengan mudah. Menurut seorang warga Nusa Penida, Made Arta, Ketut Leo kecil berasal dari keluarga yang sangat miskin. Bahkan untuk menyambung hidupnya, Ketut Leo kecil harus bergantung dari belas kasih warga. Namun sering berjalannya waktu, Ketut Leo bekerja keras dan gigih untuk memperbaiki hidupnya. Kini ia telah menjelma menjadi pribadi yang berlimpah harta dari merintis usaha bisnis properti. Meski hidup lebih dari cukup, Ketut Leo dan keluarganya tidak lantas tinggi hati dan lupa diri. Ia tetap rendah hati karena baginya harta adalah titipan yang wajib dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah mendharma baktikannya lewat kegiatan sosial kemasyarakatan sejak usia belasan tahun. Dari keterangan warga di Nusa Penida, Ketut Leo telah banyak membantu pembangunan pura maupun merajan tanpa terputus sampai saat ini. Puluhan pura telah dibantunya, sekaligus membantu membiayai upacara dan upacaranya. Apa yang telah dilakukan Ketut Leo dilandasi ketulusan hati dan keikhlasan tanpa mengharapkan imbalan. Beliau memiliki hasil, beliau sumbangkan terlebih dahulu, terutama adalah untuk apa? Untuk membangun berbagai pura. Dan itu beliau lakukan tidak hanya di daerah atau tempat kelahiran beliau sendiri, tapi beliau melakukannya juga di luar daripada tempat atau kelahiran beliau. Ini yang luar biasa. Dan saya berpikir inilah satu sosok yang langka, yang banyak orang punya uang, tetapi belum tentu orang itu akan mau berbuat, terutama adalah sosial. Dan sewaktu saya mengenal beliau dari belasan tahun sampai lebih dari 20 tahun, bahkan beliau tidak ada memiliki suatu ambisi. Misalnya, mau suatu saat saya harus jadi pejabat, atau suatu saat saya harus misalnya menjadi satu perwakilan dari pemerintah. Itu sama sekali saya tidak ada menangkap. Yang saya tahu beliau melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan habis itu beliau sudah lupakan, tidak lagi memikirkan dan mengharapkan balasan atau imbalan dari situ. Dan keberhasilan itu tidak dinikmati oleh keluarganya, hanya dia saja, tapi semua masyarakat yang ada di wewidangan Banjar Adat Sental Kangin, Desa Pet, merasakan seperti apa yang ada di depan saya ini, seperti pembangunan pura dalam, dan ini baru pura dalam. Sebelum ini juga beliau banyak membantu dalam keluarga, seperti membangun merajan kawitan, merajan alit, merajan dadir. Jadi beliau yang banyak membantu dari awal membangun sampai selesai, dan termasuk upakaryanya, yaitu upakara ngentok linggih, juga beliau yang membiayai. Nah, itulah bahwa upacara ini sangat didukung oleh donatur, salah satunya adalah Pak Leo. Itulah yang mendukung kami sehingga 100% untuk biaya ngerehen ini, untuk mengodaknya ini, itu didukung oleh beliau. Beliau yang memberikan mendanai. Kemudian untuk upacara ini saja, itu didanai oleh Pak Leo 200 juta. Saya sangat terima kasih. Saya mewakili atas nama Kerama Desa Pekeraman Limo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas donatur beliau memberikan sehingga upacara ini bisa berjalan. Beliau dari muda, saya tahu dia pernah bersama saya. Keluarganya saya tahu, bapaknya saya tahu, ibunya saya tahu. Begitu beliau dipercaya sama Tuhan, dititipkan rezeki yang berlebih, beliau berbuat jalan dharma. Banyak masyarakat terbantu, banyak lingkungan yang terbantu, banyak pura-pura yang terbantu, banyak balai Banjar terbantu. Sehingga begitu saya dengar masuk, saya bangga. Saya ibaratkan menemukan berlian. Begitu.
Ini bukan bualan saya, kenyataan. Kalau bapak-bapak nggak percaya, silakan cek di masyarakat. Betul nggak Pak Leo sudah berbuat seperti itu? Dan mudah-mudahan Pak Leo dengan rezeki yang dititipkan sama Tuhan selalu dijalankan di jalan Dharma. Astungkare, merdeka. Melihat tingginya jiwa sosial Ketut Leo selama ini, ia pun dilirik banyak partai politik, namun Ketut Leo justru memilih berlabuh di tubuh PD Perjuangan. Meski bersedia masuk dalam pinangan Partai Belambang Banteng Moncong Putih, Ketut Leo tetap teguh tidak ingin maju menjadi calon legislatif maupun meminta posisi jabatan politis lainnya. Keinginannya masuk dalam jajaran PD Perjuangan karena kecintaannya kepada Partai Belambang Banteng Moncong Putih dan figur Presiden Jokowi. Pinangan PDI Perjuangan justru mendorong Ketut Leo memasukkan kakak kandungnya, Imade Satria, dan istri Ketut Leo, Nilu Kadek Dwi Yustiawati, masuk dalam daftar caleg PDI Perjuangan. Terhadap kedua orang keluarganya ini, Ketut Leo berharap mereka bisa berkontribusi maksimal demi kemajuan Nusa Penida khususnya dan Kabupaten Klungkung pada umumnya. Tim Liputan Bali TV.